Selamat siang anak-anak kami semuanya. Selamat siang, Pak. Iya, Mantap Pak. sekali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya bersyukur ya untuk hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Minggu kemarin kita masuk dengan selalu tetap semangat. Bapak harap pun untuk hari ini pertemuan kita les terakhir 78 walaupun sudah siang lapar. Bapak harap tetap semangat ya, karena kalau si Ongki saya perhatikan sudah muka suntuk dia, sudah lapar. Tapi semangat kan Ongki kan? Semangat, Pak. Ya mantap kali Bapak, anak Bapak yang ganteng ini. Baik anak-anakku sayang, hari ini kita masuk pertemuan kita. Kemarin kita sudah belajar tentang hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia, pengertiannya ya, jenis-jenis. Nah, jadi hari ini aku kita lanjutkan materi kita tentang kasus-kasus ya. Kasus-kasus pelanggaran HAM ya. Tapi sebelum Bapak kita mulai, coba dulu itu kelas Jahdi, siapkan dulu kelas kita. Yang ini, Bapak lanjut aja nak. Oke, perhatian seluruhnya sebelum kita mulai pelajaran dari Bapak Rio. Seluruhnya siap gerak kepada Bapak Guru kita. Beri salam. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih. Nah, sepertinya kurang semangat lagi. Biar lebih semangat, coba dulu kita menyanyikan lagu nasional ya. Lagu kebangsaan, lagunya Halo, halo Bandung. Semangat ya. Oke, Pak. Baik, Siap. Pak. Bapak aja yang mandu ya. Bapak aja yang mandu. 1, 2, 3, ya, mulai. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Iya, masih semangat ya. Oke anak-anakku, seperti yang Bapak sebutkan tadi, materi kita hari ini tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Tapi kita ingat dulu, review dulu materi kita minggu kemarin. Masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Ayo, siapa bisa? Nanti yang 7 tangan akan Bapak kasih tiket ke Kuala Namu. Ayo, siapa bisa? Saya, Pak. Oh, ini memang si Rosdia ini luar biasa. Silakan aku. Minggu kemarin kan kita membahas tentang hak asasi manusia, Pak. Pengertian dan tentang kewajiban kita sebagai manusia. Oke, mantap sekali ya. Ya, luar biasa. Baik. Ya, Yusmita, silakan. Masih tunjuk tangan, silakan. Nak. Ini nggak mau ketinggalan. Oke, ya mantap sekali ya. Mungkin masih malu-malu dia. Oke, jadi anakku kita lanjutkan materi kita. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, materi kita adalah kasus-kasus pelanggaran HAM ya. Nah, jadi Bapak harap kita fokus untuk materi kita ini. Bapak harap kita mempersiapkan diri kita ya. Nah, nanti materi kita ini kita buat dengan model pembelajaran kita tipe group learning, group investigation ya, group investigation. Jadi kalau kemarin pertemuan sebelumnya Bapak menjelaskan kebanyakan, nah jadi untuk pertemuan hari ini Bapak buat nanti dengan membuat diskusi kelompok kayak gitu ya, diskusi kelompok. Nah semalam Bapak sudah bagikan link sama kalian juga, link ya. Nah sengaja Bapak kirim di awal sama kalian. Nah di situ kan ada kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, ke materi kita. Nah jadi pertama nanti Bapak dulu akan menjelaskan sama kalian. Kemudian nanti kita akan menunjukkan dengan metode diskusi, dengan diskusi kita, materi cara belajar kita, model pembelajaran kita, group investigation. Nah, langkah-langkahnya yang pertama nanti akan Bapak bagi kelompok, kemudian ada stimulasi, kemudian mengidentifikasi topik, kemudian melaksanakan topik, dan membuat laporan. Topik yang kita pelajari berdasarkan link kasus yang sudah Bapak bagikan semalam sama kalian. Kan gitu kan? Itulah topik kita. Karena hari ini kita tentang kasus gitu ya. Nah, jadi kita masuklah
pembelajaran kita, kegiatan pembelajaran. Tadi pendahuluan, sekarang kita masuklah pembelajaran kita. Baik anakku sayang, Bapak akan mempresentasikan materi kita untuk hari ini. Nah, tadi Bapak menjelaskan tadi Bapak sudah menyebutkan, Bapak akan menjelaskan dulu nak ya. Nanti akan kalian menjelaskan materi kita selanjutnya. Oke. Nah, saya akan menjelaskan dengan presentasi nak ya. Baik, anak-anakku, ini materi kita kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ya. Nah, jadi ini dia. Coba dulu kalian amati gambar berikut ya. Bisa kan? Siapa? Itu ada 2 gambar ya. Siapa? Coba dulu kalian amati analisis. Siapa yang bisa menjelaskan dulu ya, apa yang kalian pahami dari gambar berikut? Silakan. Ada? Ada yang Ada bisa? Pak. Ya, Pak. Ada Pak. Saya, Pak. Silakan Saya, sebutkan nama. Ya, silakan. Saya Pak. Rosdelin, Rosdelin, silakan. Pak. Pak, ini pulang sekolah si Ya, Mita silakan, Pak. sepertinya kita ambil aja namanya Mita ya Pak. Dijambak sama kawannya nih. Kayaknya dia mau dipalak Iyalah. lah Pak. Mau diambil. Apanya nih diambil? HP-nya diambil nih Pak sama kawan sekelasnya. Itu Pak. Aku, Oke, Pak. mantap. Ya, silakan. Siapa namanya? Febriani, Pak. Iya. Sebutkan gini ya, Itu caranya. kawannya Febriani, saya Pak, gitu ya. Silakan. Silakan Febri. Febriani, Pak. Ya. Itu, Pak, di gambar itu anak sekolah lagi membuli, Pak. Terus di videokannya, Pak. Mau di-share-nya ke media sosial kayaknya itu, Pak. Iya, mantap. Ya, ada 2 orang ya. Anak-anak, apakah ini kasus pelanggaran HAM? Iya, Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Iya, mantap sekali. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, anak, kenapa bisa terjadi bullying seperti yang tadi ya? Nah, jadi pelanggaran HAM itu ada 2 faktornya. Ada internal, ada karena faktor eksternal ya. Nah, itu dia. Bisa kalian perhatikan di sini, bisa juga kalian lihat di buku kita ya. Nah, kemudian anak-anak, kita lanjutkan pelanggaran HAM itu ada 2. HAM yang berat dan ada yang ringan. Nah, pelanggaran HAM berat itu seperti ini dia. Contohnya kejahatan genosid ya, genosida. Kemudian ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Oke. Baik. Kemudian anak-anakku, ini lagi materinya. Nah, kasus-kasus pelanggaran HAM ya, ini ringan ya. Tadi Bapak jelaskan ada pelanggaran HAM berat, ada pelanggaran HAM yang ringan. Kalau ringan dia contohnya seperti ya, memaksakan kehendak, nah, meminta orang lain sependapat dengan dirinya. Contohnya Rosdelin ya, dalam diskusi sebentar lagi. Memaksakan apa yang diutarakan harus didengar temannya. Itu pelanggaran HAM tuh, kayak gitu. Nah, itu dia ya. Kemudian, kita lanjutkan ya. Nah, apa sih dampak atau akibat dari pelanggaran HAM itu, nak tuh? Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada 5 ya, dampak akibat pelanggaran HAM. Nah, itu dia. Oke, kita lanjutkan. Atau ada pertanyaan? Masih paham? Belum ada, Oke. Pak. Lanjut, Pak. Paham Pak, paham. Mantap. Paham Pak. Nah, kalau ada pelanggaran HAM, ada kasus pelanggaran HAM, tentu harus ada upaya ya. Upaya penegak HAM dalam perspektif Pancasila ya, ideologi kita gitu. Nah, tidak bisa dibiarkan, harus diselesaikan gitu. Nah, kemudian, upaya penegakan HAM ini bentuknya ada 2 nak. Oke, yang pertama dia ada preventif, ada nanti represif. Oke, siapa bisa menjelaskan apa bentuk upaya penegakan HAM, upaya preventif? Ayo, tadi kan nggak ada yang bertanya, sekarang Bapak dulu yang bertanya atau meminta tanggapan dari kalian. Siapa bisa? Ayo, apa maksudnya? Pak, upaya saya Pak. Oke, ketua kelas ini, silakan Bang. Pak, kalau upaya preventif itu kan Pak masih upaya pencegahan. Jadi kalau upaya penegakan HAM dalam bentuk pencegahan berarti misalnya apa itu Pak? Disosialisasikannya Pak Undang-Undang Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat Pak. Baru disebutkan juga Pak hal-hal yang paling sering terjadi misalnya seperti tadi bully itu Pak, dibuatlah seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah Pak. Itu salah satu contoh upaya penegakan HAM dalam upaya preventif Pak. Itu menurut saya. Oke, luar biasa ketua ini ya. Oke, mantap sekali. Nah, sekarang itu tadi
kalau preventif ya sebelumnya, baru setelah itu ada dia represif. Nah, upaya represif ini setelah ya nakku. Nah, inilah yang dilakukan melalui lembaga-lembaga penegak HAM ya. Contohnya Komnas HAM, ada Pengadilan HAM. Nah, itu dia. Baik. Nah, ini dia alurnya nak ya. Ini dia Komnas HAM ya. Komnas HAM ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, ini dia alurnya nakku. Baik, itu dia materi awal ya nak ya. Materi awal tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Sesuai dengan materi kita untuk hari ini adalah mempelajari kasus-kasusnya ya. Nah, kasus-kasus pelanggaran HAM yang kita pelajari sesuai dengan link yang sudah Bapak bagikan semalam. Oke, jadi penjelasan di awal sudah bisa nak ya. Baik, kita lanjut. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kita melalui grup investigation. Namanya grup investigation, Bapak akan membagikan grup sama kalian dan menginvestigasi kasus pelanggaran HAM berdasarkan link yang sudah Bapak bagikan semalam ya. Jadi semalam Bapak udah bagikan link itu secara umum. Untuk hari ini Bapak akan membagikan kelompok sama kalian nak ya. Kelompok sama kalian Bapak akan bagikan karena kita ada 12 orang, Bapak akan bagikan satu kelompok itu ada 3 orang. Baik. Kelompok yang pertama sudah Bapak sebutkan kan? Kelompok yang pertama itu ini dia ya, yang pertama Irma Jahdi Pak. Ya. Dengan materinya kekerasan di sekolah. Marito, kelompok 2 Marito, Mariana Ongki, kelompok 3 Reti, Rosdelin, Salman, Yekti, kelompok selanjutnya Yekti dan Yusmita. Oke, bisa ya? Nah, jadi sekarang coba kalian bentuk kelompoknya, silakan. Menuju tempat masing-masing sesuai kelompoknya. Bapak kasih waktunya 2 menit. Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Nah, setelah itu, setelah dibentuk kelompoknya, silakan amati, tonton link yang sudah Bapak bagikan semalam. Silakan. Bapak kasih waktunya 5 menit. Silakan diperhatikan. Oke, sudah ya. Nah, anak-anak, di link itu ada kasus-kasus pelanggaran HAM ya. Kasus-kasus pelanggaran HAM. Coba kalian diskusikan sesuai kelompok kalian. Apa sih kasusnya gitu ya? Kenapa bisa terjadi? Apa dampaknya? Gitu. Itu dia. Silakan. Bapak akan memandu. Bapak kasih waktunya ya. Silakan diperhatikan video. Jika ada yang kurang paham atau bertanya, bisa ya ditanya Bapak ya. Silakan didiskusikan. Cari ya di mana itu kejadiannya ya, sesuai kelompoknya. Oke, sudah selesai. Baik, sekarang kita masuk melanjutkan materi kita dengan presentasi ya. Baik, oke, kelompok 1 materi kalian mengenai apa nak? Silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 mengenai pembulian Pak di sekolah Pak. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2, silakan. Mengenai apa video kalian nak? Kekerasan sesama anak, Pak. Oke, good. Mantap sekali ya. Ini Marito. Kelompok 3, siapa ini ketuanya ini? Ini oke. Apa materinya? Pak, kelompok 3 kasusnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, Pak. Ya ampun, KDRT ya. Ngeri-ngeri Iya, sedap. KDRT, Ya. Pak. Oke, selanjutnya. Yakni mengenai apa materi kalian nak? Kelompok 3 kasus HAM di Indonesia, Pak. Oke, kasus HAM Indonesia. Baik. Jadi kalian sudah mempersiapkan, sudah tahu materinya. Sekarang Bapak tidak usah tunjukkan siapa yang mau dulu presentasi. Nah, silakan. Mengenai topik yang kalian identifikasi, apa kasusnya? Melalui yang kalian tonton. Silakan, siapa bisa? Ada? Nggak usah malu-malu. Oke, ya, kelompok 1. Tetap ya. Yamaha ya, selalu terdepan. Silakan nak. Jadi dari kelompok 1 Pak, bully di sekolah itu Pak, itu
segala bentuk kekerasan atau penindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi ini sering terjadi di sekolah, Pak, namun kurang diperhatikan oleh pihak sekolah maupun guru-guru. Jadi menurut kami solusinya, Pak, setiap siswa itu harus berani menyampaikan apa yang dialami kepada orang tua maupun kepada guru. Tidak perlu takut. Kemudian guru pun harus selalu bersedia menerima apa yang disampaikan, apa keluhan murid gitu, Pak, supaya ke depan murid itu tidak takut untuk menyampaikan sesuatu kondisi atau apapun yang dialaminya. Begitu menurut kami kondisi bully itu, Pak, dan upaya untuk menyelesaikannya. Terima kasih, Pak. Itu dari kelompok 1, Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Kasih dulu tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, buat ketua kelas ya. Itu tadi dari kelompok 1. Ada lagi? Ayo. Kalau Bapak suruh itu nonton TikTok ini pasti ada yang mau ini. Saya katanya. Ada lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Gini, Pak, masalah kasus bully-membuli itu, apakah sekarang itu pelanggaran yang seperti sekarang ini sudah ada undang-undangnya, Pak? Atau sudah ada, misalnya kalau dilakukan itu sudah ada sanksinya diberikan kepada orang yang melakukannya itu? Bully ya? Oke. Jadi yang pertama kita harus pahami dulu bahwa bully itu kan satu kasusnya itu pelanggaran HAM ya, bully ya, ya. Itu dulu. Nah, yang kedua, apakah ada sanksinya? Ya pasti ada sanksi. Nah, sanksinya itu nanti contohnya kalau kita bully sama siapa kita? Contohnya antar anak-anak ya. Nah, berarti sanksinya itu bisa dari sekolah, bisa dari guru gitu. Nah, bisa juga sanksinya adalah dari diri sendiri juga. Bisa kita malu, menyesal gitu ya. Kalau sanksi tetap ada sanksi ya. Jadi sanksi itu tidak hanya bersifat langsung kekerasan, hukuman penjara gitu. Sanksinya juga malu gitu. Teman kita bisa nggak suka sama kita, bisa penyesalan gitu. Itu ya Salmannya. Ya, makasih, Izin menjawab, Pak. Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan. Bully, Pak. Karena kan kelompok 1 itu, Pak. Ya, iya nakku. Itu kelompok 1. Jadi kami mau menjawab itu, Pak. Oh, silakan. Silakan, ketua. Oke, Pak. Jadi kalau undang-undang tentang bully itu, Pak, itu kalau di undang-undang diatur pada pasal 76C nomor 35 tahun 2014, Pak, kalau untuk bully. Kemudian kalau untuk hukumannya, Pak, itu bisa dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, denda paling banyak 72 juta, Pak. Itu untuk undang-undang dan sanksinya. Demikian, Pak, untuk pertanyaan dari sahabat kami, Salman, Pak. Oke, bisa Salman ya? Paham ya, Nak ya? Oke, mantap. Itu tadi masih tentang bully ya, kasus pertama. Oke, masih ada lagi? Ada lagi? Kasus kelompok 2, Pak. Oke, silakan. Kelompok 2, Ya. Ongki. Ya, menurut hasil kelompok kami, Pak, mengenai pelanggaran hak anak, sebagaimana kita ketahui, Pak, bahwasanya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan. Namun nyatanya, Pak, banyak sekali anak-anak di negara Indonesia mengalami kasus-kasus pelanggaran HAM. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pak, mengenai perlindungan anak, anak-anak di Indonesia banyak sekali mengalami kekerasan seperti, Pak, kekerasan fisik, kemudian kekerasan mental berupa hinaan, ejaan, baik itu dari orang tua ataupun lingkungan sekitar, Pak. Seperti itu dia, Pak. Jadi nyatanya di negara kita, Pak, masih banyak sekali anak-anak mengalami kekerasan atau berupa pelanggaran hak terhadap anak. Terima kasih, Pak. Oke, mantap sekali dia. Tadi kelompok 1, ada kelompok 2 ya. Sekarang sepertinya kalau berurutan ini ya. Coba ada lagi. Tadi yang pertama kelompok 1 tentang kekerasan, tentang bullying, kedua tentang kekerasan pada anak. Kelompok 3 ada, 3, 4 ada lagi menambah sesuai dengan diskusi kelompok kalian? Ada? Atau sudah jelas tentang
identifikasinya, kasus-kasusnya, atau habis ide? Ada? Habis ide, Pak. Oke, nggak apa-apa. Baik, jadi gini. Pak, tapi kami kalian mau sudah nampilkan hasil kelompok 3. Maksudnya kan habis ide untuk di kelompok 1, kelompok 2, Pak. Nggak bisa nanggapi lagi. Kelompok 3, Pak, ingin menyampaikan hasil diskusinya juga, Pak. ya. Nah, Ya, kami silakan, kelompok 3 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan Ya. dalam rumah tangga itu ya nggak boleh lah, Pak. Kasihanlah mak kami kalau dikeras-kerasin gitu. Iya ya. Ya, nah itu udah sangat bertentangan terhadap undang-undang. Jika ketahuan kekerasan dalam rumah tangga itu baiknya dilaporkan saja ke pihak berwajib, atau kalau seandainya tetangga kita mendengar bisa dulu didamaikan, kemudian lapor dulu ke Pak RT. Jika tidak bisa didamaikan, ya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu ya dibawalah ke pihak yang berwajib agar tidak terulang lagi kejadiannya, Pak. Nah, demikian Pak, kelompok 3. Iya, itu tadi ya kasus kalian tentang KDRT. Oke, anak-anakku. Baik, ada lagi yang menanggapi, menambahi? Baik, kalau tidak ada. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita, nak ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah menonton, melihat kasus-kasus pelanggaran HAM ya. Nah, pertanyaan Bapak sama kalian, pernah nggak kalian mengalami kasus-kasus seperti itu? Pribadi sendiri atau pengalaman masing-masing? Pernah? Kasus-kasus pelanggaran HAM yang kalian alami? Kalau mengalami Ada? langsung Yang belum, pernah, Pak. Pak. Menonton di TV aja, Pak. Menonton Saya, di Pak. TV. Kalau langsung belum. Alhamdulillah belum pernah, Pak. Oke. Pernah, Pak. Aku dipukul mamaku, Pak. Itu termasuk pelanggaran HAM, Pak. Dipukul mama ya? Iya, Pak. Ya. Mungkin kalau orang tua kan mungkin apa ya, memukul kita, tapi itu kan karena berdasarkan kasih sayang, nak ya. Mungkin Febrinya melawan sama orang tua, disuruh cuci piring, bawa kereta, ya bisa lah dimarahi kan gitu kan? Iya, Pak. Sering Febri kayak gitu, Pak. Oke, itu dia ya. Ada lagi tentang kasus pelanggaran HAM atau yang pernah dilihat, ditonton, atau yang baru semalam? Ada? Yang baru kalian ketahui selain daripada link yang Bapak bagikan? Ada yang tahu kejadiannya di mana, tentang apa gitu? Ada yang bisa? Ada, Pak. Oke, iya. Silakan anakku. Kasus pembunuhan, Pak, yang dilakukan oknum militer yang lagi viral ini, Pak. Oh iya ya, iya itu sekarang viral, nak ya. Pembunuhan ya, nak ya. Iya, Pak. Pembunuhan berencana motifnya katanya, Pak. Iya, oke. Itu memang lagi viral sekarang ya, anakku. Baik. Oke, nak, kita lanjutkan. Nah, kita sudah mempelajari kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya, kasus-kasus pelanggaran. Nah, sekarang kita lanjutkan kesimpulan kita. Kita lanjutkan. Yang pertama, pelanggaran HAM itu satu, tidak dikehendaki oleh setiap kita manusia, ya. Itu dia. Kemudian, kalau ada pelanggaran HAM, pasti diusut tuntas, gitu dia. Atau tadi kan Ketua sudah menjelaskan ya, apa upayanya gitu ya. Dengan contohnya tadi ada upaya preventif gitu ya. Sebelum terjadi dan ada juga setelah terjadinya konflik gitu-gitu atau pelanggaran HAM. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas sama kalian ya untuk pertemuan kita. Bapak harap pertemuan kita ini kasus-kasus pelanggaran HAM ini sampai di sini dulu. Bapak akan memberikan tugas sama kalian, pekerjaan rumah sama kalian. Kalau tadi belajar tentang secara kelompok, sekarang Bapak akan memberikan PR, gitu dia, tugas kelompok, tugas individu untuk kalian, kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, Bapak akan bagikan LKPD-nya, ini tugasnya, nak ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, siapa dulu bisa menjelaskan apa yang kalian pelajari pertemuan ini? Itu dulu. Siapa bisa menyimpulkan satu saja? Apa yang kita pelajari dari pertemuan ini? Silakan. Apa yang kalian ingat? Apa yang kalian ketahui? Saya, Pak. Saya, Silakan. Pak. Ya. Siapa dulu nih? Pak. Oman atau Yakti? Boleh jawab?
Oke, silakan Ya, Edi. kalau upaya penanganan pelanggaran HAM itu ada dua yang saya ingat dari penjelasan Bapak, yaitu upaya represif sama upaya preventif. Kalau preventif itu sebelum terjadinya pelanggaran, kalau Hmm. apa namanya, di Pak ya, saya lupa. Represif itu, Oh, represif itu upaya setelah terjadinya pelanggaran. Itu Pak Rio. oke, mantap. Oke, lanjut Salman. Saya Eh, Pak. Kesimpulannya Pak yang saya dapat menjadi Ya. setiap manusia itu mempunyai hak yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ya karena apa? Hmm. Karena setiap manusia yang bernyawa itu mempunyai hak. Yang pertama adalah hak untuk hidup dulu Pak. Itu yang saya tangkap dari Ya. penjelasan Bapak. Terima kasih Pak. Oke, mantap sekali. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Pak. Oke, silakan Bu Rumani Cicantik Maut, silakan aku. Iya Pak, dari yang bisa saya apa tadi Pak simpulkan, berarti kasus pelanggaran di Indonesia ini ada dua Pak. Yang pertama itu tadi kasus pelanggaran HAM berat, dan satu Iya. lagi kasus pelanggaran HAM ringan. Itu aja Pak yang saya ingat. Oke, mantap. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada. Baik, terima kasih buat anak-anak Bapak ya, buat partisipasinya ya anak ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, walaupun Bapak kurang ya menjelaskan sama kalian kekurangan Bapak, nah itulah dulu gitu. Jadi semoga pertemuan kita selanjutnya, Bapak harap kalian sudah semangat, tetap semangat gitu nak ya. Nah, kita akhirilah pertemuan kita ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak ingatkan kembali PR-nya dikerjakan ya. Minggu depan akan kita kumpulkan dan kita koreksi. Minggu depan kita akan mempelajari materi ya. Materi baru gitu dia. Oke, materi baru. Kita koreksi dulu, kita kumpulkan tugas, baru setelah itu bukan materi baru ya. Maksudnya materi baru itu upaya ya. Kita perdalam lagi upaya-upaya. Tadi kan kasus gitu ya. Oke, jadi kita akhirilah pertemuan kita untuk siang hari ini. Kita akan berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Kita berdoa. Selesai? Baik. Oke, anak-anak, kita akan berpisah. Bapak harap kalian pulang dengan dengan hati-hati. Sampai jumpa untuk pertemuan besok. Selanjutnya, semoga kita sehat-sehat. Selamat siang. Horas. Selamat siang Pak. Selamat siang, Horas. Selamat siang Pak. Oke, kita beri aplaus dulu buat Aryo. Nah, stop share dulu Pak. Stop sharingnya dulu, biar lebih lebar layarnya. Ya. Kita beri masukan dulu ya untuk Pak Aryo. Silakan Bapak Ibu beri komentar, masukan. Untuk Pak Aryo masih ada 20 menit. Silakan. Bu Marito. Oh iya, silakan. Iya, Pak. Silakan, Bu. Pak Rio, melihat video yang Bapak bagikan di link, itu saya lihat kan durasinya hampir 30 menit, 26 menit gitu, setengah jam. Apa nggak bosan siswa melihat berita sepanjang itu gitu? Kalau menurut saya ya Pak, bagaimana kalau Bapak persingkat aja, intinya kan pokoknya tentang itu, persingkat jadi 6 menit gitu, biar siswa nggak terlalu bosan menonton video itu sampai 30 menit. Itu saja Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Bu Yekti, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin tahapan pembelajaran yang disampaikan Pak Rio mungkin hampir mirip dengan saya. Jadi linknya itu kalau saya linknya sudah dicari anak, kemudian anak sudah pernah melihat link itu, dan pada pertemuan tatap muka langsung saya tidak menayangkan link tersebut karena itu yang dicari anak sendiri. Dan kalau Pak Rio kan menyampaikan linknya, menentukan link itu untuk
anak ya Pak ya? Iya Bu, sebenarnya Dan linknya sudah saya bagikan kan. ya Mereka sudah hanya sepintas dibagikan, saja sebelum. iya sudah dibagikan dan di malamnya kan Pak ya, berarti kan Iya, mungkin anaknya sudah lihat gitu, mungkin iya. itu di pertemuan, jadi makanya mungkin tidak ditampilkan, dan kalau durasinya 30 menit memungkinkan karena itu kan sudah dibagikan sebelumnya gitu mungkin Pak Rio ya. Iya, iya Bu, ya. Gitu. Ya, mungkin konfirmasi itu aja. Terima kasih. Ada lagi? Ada tanggapan dulu dari Pak Rio, 2 saran dari teman tadi. Ya, pertama Pak, saya jadi grogi tadi karena apa itu nggak tahu kenapa bisa apa kayak gitu. Laptopnya aku bingung. Jadi ada kian video lagi, waktuku nanti nggak sempat lagi pikirku. Jadi itu dia Pak. Jadi maaf atas kekurangannya Pak. Jadi tanggapannya untuk apa tadi Bu Marito, ya seperti sudah dibantu Bu Yeti sih. Bu Yeti tentang video saya kayak gitu, bahwa videonya akan mereka sudah tonton. Jadi di diskusi itu memang mereka hanya sepintas saja mendiskusikan, merumuskan kembali apa yang akan dipresentasikan melalui kelompok yang sudah dibagikan, link yang sudah dipelajari melalui kasus-kasus materi berdasarkan linknya gitu. Jadi itu sih Bu. Jadi mohon juga saran dan kritik juga dari Bapak Ibu atas kekurangannya. Tadi memang karena seperti itu nggak konsen lagi saya jadinya. Nggak dibaca lagi tujuan pembelajaran ada kian, sehingga anak-anak kan kurang paham sebenarnya. Langsung standar, jadi saya langsung kasus gitu. Sebenarnya sebelum ke kasus saya bacakan dulu, saya kasih tahu dengan materi ini apa tujuan yang diharapkan dari belajar ini gitu. Jadi nggak sempat lagi itu. Terima kasih Pak Boman. Ya, baik. Bu, beri masukan dulu. Saya Pak. Ya. Oh. Terima kasih Pak Rio yang sudah melakukan teaching dengan bagus. Tadi pada saat pendahuluan siswanya yang bertanya, apa tidak berdoa dulu Pak? Itu siswa jadi itu yang bertanya, tidak, ini karena jam terakhir ya. Begitu. Jadi kalau misalnya pada saat teaching itu tetap rangkaiannya mulai salam, kemudian doa, absen itu ya harus ada Pak. Jadi nanti pada saat pembuatan video itu pendahuluan itu sudah termasuk di situ, ada salam, ada doa, ada absen, kemudian review materi, baru kegiatan inti itu nanti. Nah mungkin tadi ada, iya Pak. Jadi itu nanti semua untuk semuanya, bukan untuk Pak Rio saja nanti, semua itu. Biar entah itu jam jam yang terakhir atau jam keberapa, dikondisikan seperti apa, tetap ada doa. Kemudian Pak Rio tadi sudah memberikan untuk penyemangat di jam terakhirnya dengan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, mungkin kalau misalnya nanti PPL bisa lagu-lagu daerah dari Batak ya Pak. Bisa untuk lagu-lagu daerahnya. Dulu ada yang dari Nias, saya suruh kasih lagu Nias biar kita tahu lagu Nias seperti apa. Lagu Nias pokoknya nggak panjang lah, seperti apa, cuman buat anak itu semangat aja, apalagi jam-jam seperti itu, jam terakhir. Kemudian tadi ada kendala teknis memang ya Pak, sehingga mungkin kalau ditanya, iya ini anak saya ini, ada anak saya, jadi lupa kalau ini peer teaching ya. Iya. Iya, jadi nanti kalau misalnya PPL dikondisikan lagi, sinyal dan sebagainya itu diupayakan stabil, bagaimana tidak keluar masuk, kemudian jangan sampai pada saat mau masuk kemudian hilang gitu loh, nggak ada sinyal.
putus dan sebagainya. Jadi memang harus dikondisikan benar-benar kalau minta waktu yang jam pertama ya on jam pertama misalnya gitu. Terima kasih sudah bagus langkah-langkahnya, meskipun ada yang lupa itu ya biasa lah, mungkin kita kan masih latihan ya Pak ya. Kelewatan dikit nggak apa-apa kan. Banyak yang mengingatkan, masih banyak yang mengingatkan. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Anissa. Nah Pak Rio tadi itu saya lihat baterainya itu tinggal 1 kotak tuh, makanya sama teman-teman itu sengaja dibilang ada yang bunyi-bunyi, padahal nggak ada bunyi itu sebenarnya. Maksudnya itu baterainya takutnya baterai. Jadi lagi penjelasan tiba-tiba Pak Rio keluar dari sini ke hati, padahal kita lagi rekaman nih. Oh, nah, gitu. Kan tadi Pak Rio bilang 24% kan? Tapi 24% itu lama durasinya kan kita nggak tahu. Takutnya sedang tampil tiba-tiba laptopnya mati, nah bingung, tambah bingung kan jadinya. Nah begitu, jadi untuk pengalaman ini Bapak Ibu yang lainnya pastikan bahwa perangkapnya dalam kondisi baterainya sedang full atau sedang dicas lah minimal, sehingga tidak terjadi hal-hal yang teknis ya, bukan masalah inti yang substansi, masalah teknis nanti yang jadi permasalahan. Nah di tampilan tadi saya lihat media PowerPoint-nya sudah bagus, hanya penggunaan share screen-nya itu. Jadi pertimbangan Bapak Ibu yang lainnya, kalau kita sedang tidak menggunakan tampilan presentasi, kita stop share saja dulu. Sehingga kalau Bapak Ibu editing nanti kan terlihat layarnya utuh seperti ini. Nah, kalau tadi kan hanya setengah tuh di pojok kanan ya, di pojok kanan laptop. Jadi kalau bisa, ini jadi pengalaman untuk kita semua. Kalau kita share screen itu saat kebutuhan kita mau menampilkan media present. Jadi kalau sudah tidak menggunakan lagi media presentasi, kita stop share aja dulu. Itu. Nanti kalau mau di-share lagi, kita share lagi. Nah, tapi Pak Rio share itu kan maksud saya untuk kita latihan. Apakah berhasil? Karena kalau masalah jaringan, bisa diberi kesempatan Bapak Ibu yang lainnya membawa share screen-nya. Begitu maksud saya. Jadi, tadi secara keseluruhan saya lihat sudah bagus. Hanya memang ada beberapa tahapan-tahapan yang dilewatkan karena mungkin ya pertimbangan tadi ketika teman-teman bilang bu padahal maksudnya itu baterainya. Seperti itu untuk punya Pak Rio ya. Kalau ada yang mau disampaikan lagi Pak Rio, saran untuk teman-temannya yang lain berkaitan dengan tadi, mungkin Pak Rio rasa saya kurang di bagian ini, bisa dilengkapi atau disempurnakan oleh teman-teman yang lain. Masih ada iya Pak. Menit ya. Izin Pak ya, saya ya terima kasih buat masukan dari teman-teman semuanya. Jadi yang pertama tadi saya kurang di apa juga ya, di kegiatan apa pembelajaran tadi kurang membangkitkan semangatnya anak-anak kayak gitu, anak-anak kayak gitu ya. Contohnya tadi dalam hal link ya, diskusi. Jadi baru tadi memang sebelum masuk tadi teman-teman aku gini ya nanti ya gitu ya, cara-caranya gini. Jadi kurang tadi karena semalam nggak sempat aku zoom karena hujan di sini deras gitu. Jadi kurang koordinasi sama teman-teman sehingga presentasi saya pun kurang hidup saya rasa ya gitu. Jadi sudah diberikan bantuan masukan dari teman-teman tetap mendukung kayak gitu. Jadi untuk teman-teman dipandu aja kami sebenarnya, kalau siapa yang mau maju bentar lagi aku gini ya gitu ya, ditunjuk aja Pak Jadi nanti aku gini ya gitu, dibantu ya gitu, contohnya gitu ya, nggak apa-apa, karena kita kan masih peer ya, karena nanti kita juga mengkondisikan nanti di kelas juga seperti itu gitu dia. Jadi langkah-langkah saya juga tidak saya ingat, walaupun saya sudah membaca-bacanya tentang pembelajaran apa yang tertulis di RPP, enggak kayak gitu. Agak ada sedikit apanya, tumpang tindih jadinya. Jadi mengajar tengok tadi waktu udah 10-10 ya, bahaya nih, udah gitu. Jadi ya itulah Pak dari pengalaman saya Pak. Terima kasih Pak Boman.
Ya, itu yang sering saya dan Bu Anissa mungkin menguji tahun lalu ya seperti itu. Jadi grogi karena lihat waktu, grogi lihat waktu, tahapannya udah sampai mana. Nah Iya. itu sering tahun lalu itu. Makanya dari ini saya bilang apa yang kita buat di RPP itu yang kita laksanakan saat praktiknya nanti. Karena yang dinilai itu instrumen penilaian yang diberikan itu ya kesesuaian antara yang dikonsepkan di RPP dengan pelaksanaan yang lapangan. Karena kondisinya kita lagi peer teaching, saya pikir banyak masukan itu lebih baik karena akan membantu kita saat nanti kita tampil. Banyak kesalahan saat peer teaching itu lebih baik ya. Jadi kita tahu kelemahan kita, kekurangan teman-teman kita yang harus kita lengkapi. Mungkin sekarang Pak Rio grogi ya, tapi bisa jadi nanti tidak Pak Rio saat tampil yang di edisi yang praktik di lapangan malah kebalikannya. Pak Rio malah lebih semangat, lebih plong dalam menjalankannya. Teman-teman yang lainnya yang mungkin hari ini kurang, kejadiannya tidak seperti Pak Rio misalnya seperti itu. Nah, mungkin sekarang prosesnya kan kita akan merekam nanti saat Bapak Ibu peer teaching bukan peer teaching, praktik di lapangan. Nah itu kadang juga karena jaringannya yang sedang live dengan guru pamong dan dosen itu, akhirnya fokusnya dia bukan lagi di mengajarnya, tapi bagaimana nih jaringannya, konsentrasi terbagi. Nah, sama seperti Pak Rio tadi, groginya itu karena konsentrasinya terbagi, bukan dari kesiapannya, tapi karena konsentrasinya tadi terbagi. Laptop baterainya yang mau habis tadi. Nah, jadi itu teknis tapi sering terjadi dan mengganggu konsentrasi di lapangan. Begitu Bapak Ibu. Apalagi yang sering menggunakan media presentasi LCD misalnya, ternyata belum menguasai benar nih LCD nyalakannya gimana, nanti kalau agak blur harus diapakan. Nah, konsep-konsep seperti itu Bapak Ibu nanti latihan dulu. Ya, paling tidak kita pahami dulu media yang kita mau gunakan sehingga bisa lebih efektif nanti saat pelaksanaan. Oke, mungkin itu ya untuk bagiannya Pak Rio. Terima kasih sekali lagi, kita beri aplaus lagi untuk Pak Rio. Tetap. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu. Ya.